Nah, mari buka Alkitab kita sama-sama, Injil Lukas pasal 24. Ada sesuatu yang sangat penting yang saya mau sampaikan. Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat 8. Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai 8. Ini hari Paskah ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lihat firman Tuhan berkata begini. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka keluar membawa rempah-rempah yang disediakan. Ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Ayat 3, di situ agak enggak kelihatan. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hari itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, baca sama-sama apa katanya? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6. Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Ingatlah, sama-sama katakan. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lihat ayat 8 terakhir. Maka teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, sebelum saya mau bacakan, membahas lebih lanjut, coba lihat sama-sama dulu dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama. Ini kisah yang sama. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Ibu Yakobus serta Salome, perhatikan kalimat ini, ngapain mereka? Membeli rempah-rempah. Kalau dikatakan membeli berarti mereka spend money, keluar uang. Untuk apa saudara? Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Perhatikan, meminyaki Yesus, bukan meminyaki kubur. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Lihat ayat 3, perhatikan baik-baik. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, lihat ke depan. Saya atur nafas dulu supaya kalau tidak saya speednya akan terus bertambah. Nah, soalnya habis lari-lari dari sana tadi ya. Nah, dengar baik-baik ya. Ini ada sekelompok wanita, mereka spend money, mereka keluar uang, mereka beli rempah-rempah untuk mayat. Jadi orang Yahudi itu punya tradisi orang yang mati pun harus diberi rempah-rempah dalam bentuk oil, liquid ya. Makanya kalau saudara baca dalam terjemahan yang lain, Alkitab yang lain, dalam Injil yang lain itu dikatakan mereka meminyaki karena itu rempah-rempahnya dalam bentuk liquid, dalam bentuk cair. Ya. Nah, mereka spend money. Jadi ini rempah ini bukan mereka minta tanpa modal, bukan mereka ngambil tanpa modal, tapi Alkitab berkata mereka spend money, keluar uang untuk membeli sesuatu. Dan yang menarik begini saudara ya, ketika mereka keluar uang untuk membeli sesuatu, mereka sudah dapat rempah-rempahnya, mereka sedang berjalan menuju kubur. Dan yang menarik ketika mereka dalam perjalanan, ayat 3, mereka ngomong satu dengan yang lain. Mereka ngomong begini, nanti kalau kita udah sampai ke kubur, siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur? Nah, saya mau jelaskan dulu, kubur zaman itu, zaman dulu maupun zamannya Tuhan Yesus, mereka biasa menguburkan orang di gunung-gunung batu. Dan di gua, dulu saya berpikir gua itu adalah gua alam, gua yang sudah terbentuk karena alam. Ternyata tidak, sebenarnya gua yang mereka pakai untuk kuburan adalah gua yang dipahat. Dipahat, dibentuk, sehingga kemudian dibentuk menjadi sebuah kuburan. Ya, karena itu ada semacam kayak tempat pembaringan mayat, itu karena dipahat, bukan dibentuk oleh alam. Ya. Dan setelah mereka membentuk itu, mereka biasanya menaruh sebuah batu yang sangat besar. Dan saya lihat dari beberapa sumber, batu yang besar itu tidak pernah cukup hanya 2 orang yang menggulingkannya. Kadang-kadang butuh 5 sampai 10 orang
untuk menggulingkan batu yang besar penutup pintu kubur. Ya, jadi berat. Sementara ini ada beberapa wanita, 3 orang wanita, mereka sudah beli rempah-rempah, mereka sudah spend money, mereka beli rempah-rempah dan mereka siap berangkat ke kubur Tuhan Yesus. Tapi di tengah perjalanan mereka baru berngomong, nanti siapa yang bukain kita pintu itu? Karena rempah-rempah itu bukan untuk kubur, bukan untuk pintu kubur, tapi untuk Yesus. Nah, ketika saya baca ayat ini, saya lalu tiba-tiba Roh Kudus memberitahu sesuatu bahwa sebenarnya, dengarkan baik ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lakukan sebelum bertindak sebenarnya. Betul nggak? Mereka harusnya sebelum beli rempah-rempah, mereka dulu ngomong, kita ini patungan nih, mau beli rempah nih. Mungkin ada salah seorang dari mereka harusnya ngomong begini, oke, kita beli rempah-rempah. Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah beli rempah-rempah, nanti kalau kita sampai ke kubur, nanti siapa yang bukain kita pintu? Batu yang besar itu. Mestinya pertanyaan itu, saya mau tanya, sebelum beli rempah atau sesudah beli rempah? Ya cenglinya ya sebelum toh, betul nggak? Betul nggak? Sebelum kita keluar uang banyak, mestinya kita udah pikirkan lebih dulu hal-hal yang berkaitan mungkin sebelum kita bertindak. Saya melihat wanita-wanita ini bertindak dulu, baru mikir. Banyak orang begitu nggak? Banyak. Bertindak dulu, baru mikir. Dan saya beritahu pada saudara, biasanya orang kalau bertindak dulu baru mikir, itu ada beberapa cirinya. Yang pertama, orang itu bertindak dulu baru mikir, biasanya kalau orang lagi jatuh cinta. Betul nggak? Orang kalau lagi jatuh cinta nggak pernah ngitung pengeluaran di depan, hitung pengeluaran di belakang. Makanya ada orang berkata begini, kalau mereka putus, bukan pertemuan yang kusesali, tapi pengeluaran. Aku sentak yang bewok. Udah habis banyak aku sama dia. Ya kan, kenapa? Karena orang kalau lagi jatuh cinta biasanya bertindak dulu baru mikir. Karena itu kalau saudara tanya kepada saya begini, Pak, itu wanita-wanita ngapain beli rempah dulu baru mikir tentang batu? Jawab saya sederhana, karena biasanya orang kalau lagi jatuh cinta tidak pernah hitung-hitungan, mikir untung ruginya, nggak pernah bikin apapun, perhitungan apapun. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu masih ingat gak zaman pacaran dulu? Yang masih itu berarti masih muda itu. Masih terbayang-bayang. Yang dulu tahun piro ki Pak? Wes kira-kira itu 35 tahun yang lalu. Wes lali Pak. Tapi saya beritahu Pak saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, orang kalau lagi jatuh cinta biasanya nggak pernah hitungan waktu. Kau nggak amin? Nggak pernah hitungan duit. Pak Lasman tok saya ngamin, yang lainnya? Nggak pernah hitungan waktu, nggak pernah hitungan duit, nggak pernah hitung-hitungan jauh dekat, tidak pernah hitung-hitungan. Katakan amin. Ada orang kalau lagi, saya pernah cerita sama saudara, saya kenal seseorang, dia tinggal di Surabaya, pacarnya ada di Lombok. Dan sebulan sekali dia harus ke Lombok untuk wakuncar dengan naik sepeda motor. Sini nyebrang Bali, Bali nyebrang lagi, naik sepeda motor. Saya tanya berapa lama, kadang 2-3 hari perjalanan baru nyampe, hanya untuk ketemu pacarnya. Tapi kalau sudah nikah biasanya, kau antar no aku di depan Indomaret, belaku dewek 2 kilo repotin aja. Tapi saya beritahu, segala sesuatunya yang tidak kita pikirkan, biasanya itu dimulai dengan satu kata, karena cinta. Nah saya mau tanya sama saudara, masih ada cinta nggak di hatimu untuk Tuhan? Masih adakah cinta di hatimu untuk Tuhan? Saudara boleh berkata amin, tapi akan kelihatan dengan hitung-hitungan Anda. Bisa bilang amin. Saudara boleh bilang amin hari ini,
Tapi saya beritahu, akan kelihatan dengan hitung-hitungan Anda. Saya beritahu, selama cinta masih ada dalam hatimu, orang gak pernah mikir untung rugi. Selama masih ada cinta di hatimu, orang tidak pernah hitung-hitungan soal waktu. Selama masih ada cinta di hatimu, orang tidak pernah hitung-hitungan soal apapun juga. Bisa bilang amin? Karena itu hari ini saya heran saudara, mereka udah ngerti bahwa mereka tidak akan mungkin bisa membuka batu penutup kubur, tapi mereka tetap lakukan. Kenapa mereka tetap lakukan? Karena wanita-wanita ini mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kapan orang itu bertindak tanpa mikir? Biasanya orang bertindak tanpa mikir, yang pertama kalau lagi jatuh cinta, yang kedua kalau lagi marah. Bisa bilang amin. Orang kalau lagi marah bertindak tanpa mikir. Mas kita putus saja, putus saja. Ini lagi marah nih. Setelah putus beneran mikir. Kenapa aku ngomong gitu tadi ya? Padahal aku masih cinta. Orang kalau lagi marah semua perkataannya kadang-kadang tanpa logika. Orang lagi marah semua hal apa yang dilakukan kadang-kadang tidak reasonable. Dan saya beritahu kepada saudara, karena itu hati-hati kalau hari ini saudara lagi marah. Karena kalau engkau lagi marah, saya beritahu kepada saudara, semua keputusanmu pasti salah. Semua apa yang kau lakukan pasti salah. Kalau engkau lagi marah, banyak hal yang engkau lakukan tanpa logika. Ada orang dimarahin bosnya tanpa pikir panjang, aku resign. Besok baru mikir, makan apa ya kita? Langsung, karena lagi marah. Ada orang lagi marah langsung tinggalin pelayanan. Aku gak pelayan lagi marah. Ada orang lagi marah, langsung berkata, kita cerai aja. Ada orang lagi marah, berkata, ya sudah, kita buang saja apa yang kita kerjakan. Dan saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Orang yang tanpa logika, biasanya yang pertama, orang karena jatuh cinta. Yang kedua, kalau orang lagi marah. Kalau saudara baca Alkitab, ada banyak hal dicatat dalam Alkitab. Orang lagi marah, melakukan hal-hal yang bodoh. Kain lagi marah dengan Habel adiknya. Adiknya gak ada salahnya, dibunuh. Karena itu saya beritahu banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Jangan izinkan hancur hanya karena engkau lagi marah. Orang marah bertindak kadang-kadang tanpa mikir lebih dulu. Kalau engkau lagi marah, jangan cepat-cepat tinggalkan pelayananmu. Engkau nak saya ngamen. Kalau engkau lagi marah, jangan cepat-cepat bilang, kita cerai saja. Masih banyak kok yang lain yang suka sama saya. Ngantri. Loh dari mana kamu tahu? Lihat Facebook saya. Wih. Saya berdoa hari ini, dengarkan baik. Kalau engkau lagi marah, jangan pernah buat keputusan tindakan apapun. Tunggu sampai semuanya reda, baru engkau buat keputusan. Yang ketiga. Dengarkan ini, yang ketiga. Kenapa orang kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa mikir dulu? Ini yang ketiga, orang bisa melakukan sesuatu tanpa mikir dulu kalau mereka punya iman. Orang kalau punya iman itu mirip orang bodoh. Makanya kalau saudara baca Alkitab, Nuh disuruh Tuhan bangun bahtera dan dia bangun bahtera di atas gunung, saudara. Itulah sebabnya banyak orang ketawa dan berkata, Nuh, di mana-mana orang bangun bahtera itu di dekat pantai. Supaya dengan mudah itu bahtera, itu kapal didorong sampai ke laut. Saudara bisa bayangin orang bangun bahtera itu 300 hasta panjangnya. Itu kurang lebih hampir 150 meter panjangnya di gunung. Secara logika, sekarang kalau udah jadi, gimana caranya coba? Untuk mindahin sesuatu yang dari gunung ke laut. Tapi saya beritahu karena itu begini ya. Kalau engkau punya iman, kadang-kadang orang tertawain engkau. Kalau engkau punya iman yang besar, kadang-kadang orang berkata begini, itu nggak mikir. Saya beritahu karena kadang-kadang iman tanpa mikir. Karena kadang-kadang kalau kita mikir justru meruntuhkan iman. Banyak hal ketakutan-ketakutan kita justru membunuh iman kita ketika kita mulai mikir. Karena itu kalau saudara beriman, saya beritahu ya, sometimes engkau kelihatan bodoh. Karena engkau beriman. Tapi meskipun engkau kelihatan bodoh, kalau engkau punya iman,
Jalan terus, karena apa yang kau percaya dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari ini masih tetap bisa terjadi. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir. Ini 4 dari yang masih ada berikutnya. Saudara yang berpikir, Pak Verly karena buru-buru mungkin khotbahnya dicepat-cepatin. Enggak, saya tetap khotbah sebagaimana biasanya. Jadi yang bersuka cita, katakan amin. Nah, dengarkan yang 4 terakhir. Kenapa mereka beli rempah-rempah? Mereka berjalan menuju kubur tanpa mikir bahwa kubur itu nanti batunya siapa yang akan bukain. Jawab saya sederhana, lihat ayat 6 dalam ayat yang ke-5 dan 6 dari dari Lukas 24 tadi. Ayat 5 dan 6. Tuhan berkata begini, ia tidak di sini. Malaikat berkata, ia tidak di sini, ia telah bangkit. Alkitab berkata apa, saudara? Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Saya melihat begini, saudara ya, dengarkan ini. Kalau seandainya para wanita ini lebih dulu ngingat bahwa Yesus pernah ngomong, nanti saya akan tunjukkan ayatnya, dia bukan sekali ngomong, berkali-kali ngomong, bahwa dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Cuma karena mereka lupa, makanya mereka keluar duit untuk beli rempah. Kalau mereka ingat, mereka nggak akan keluar duit untuk beli rempah. Kenapa mereka beli rempah? Kenapa mereka pengen meminyaki tubuh Yesus dengan rempah-rempah orang mati? Jawabnya sederhana, karena mereka lupa bahwa sebenarnya Yesus sudah pernah ngomong bahwa Yesus akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saya mau tunjukkan dulu ayatnya supaya saudara bisa lebih mengerti. Lihat, firman Tuhan berkata begini. Lihat dalam Alkitab saudara. Dalam Injil Matius 16 ayat 21. Lihat Alkitab berkata gini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan. Kalau dikatakan sejak waktu itu ada awalnya. Kalau ada awal berarti ada akhirnya. Dan Yesus mulai. Kalau ada mulai berarti ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti ada akhirnya. Dan jarak antara awal dan akhir ada beberapa rentetan peristiwa-peristiwa. Dan Yesus bilang begini, mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu diomongin bolak-balik, tapi lupa. Saya beritahu, kita ini banyak spend money kadang-kadang untuk sesuatu yang kita lakukan karena kita lupa. Saya kasih contoh sederhana aja. Saya ini mungkin ada 7-8 kali beli kabel untuk charge di mobil. Saudara tahu di mobil itu ada untuk rokok, betul nggak? Ya, beli untuk rokok, lalu biasanya untuk ada charger. Ya, saya kalau nggak salah 7-8 kali udah beli itu, beli kabelnya. Kenapa saya beli kabelnya? Dulu saya mikir begini, oh mungkin kita beli kabel yang murah. Kalau kabel yang murah gampang rusak. Makanya saya beberapa kali, kalau gitu kita beli yang mahal aja. Dibeli tetap rusak. Saya mikir kenapa ya? Saudara tahu belakangan baru saya tahu. Ternyata begini, ya. Anak-anak saya itu biasanya kalau kita cabut cas-casan, biasanya pegang ininya kan, ujungnya dicabut. Anak-anak saya enggak, ditarik kabelnya. Mantap banget. Dan saudara tahu, ya, kabel charge HP tidak sebesar ini kan? Kabel charge HP tipis. Kecil. Kenapa tipis kecil? Karena pasti di dalamnya kabelnya juga kecil, gampang putus. Karena ditarik begitu, putus tengah. Makanya ada beberapa orang itu punya charge, kalau HP-nya di-charge, diikat tali. Supaya
Charge-nya itu tidak berubah. Mesti disesuaikan. Ditaleni. Supaya nggak berubah, dikaretin bahkan ya. Nah, saudara tahu, begitu saya tahu, saya bilang begini sama anak saya. Oke, papi beli lagi satu. Tapi papi bilang, ini jangan, caranya gini. Dicabut kalau gini, jangan dicabut. Dan puji Tuhan, saya bilangin sama anak saya, dan sampai hari ini, mereka kadang-kadang masih tarik. Masih tarik. Masih tarik. Saya bilangin gini, apa sih mesti ditarik? Gini loh caranya. Oh iya pi. Tahu ya? Tahu ya. Besok lagi. Tanpa dia sadar saya di sampingnya ditarik. Lu, papa udah bilangin. Ditarik. Mungkin saudara ketawa dan saya juga marah terus terang sama anak saya. Pi, saya bilangin mereka gini. Jangan kita keluar uang untuk sesuatu yang tidak perlu kita keluarkan karena kita tidak tahu cara merawatnya. Tarik. Ya, saya bilang ke mereka, ini kalau sampai rusak lagi, papi nggak mau beli lagi. Nanti kalau kita di jalan HP ya mati gimana? Charge di rumah, wes pokoknya gitu ya. Ya. Mungkin kita marah, saya juga marah, saya jengkel. Kenapa dibilangin bolak-balik masih tak lupa? Tapi kalau saudara jujur, kita juga gitu kan? Saya bilang amin. Bolak-balik dikasih tahu, nak, le hari Minggu ojo kemana-mana, nak ibadah ose. Sorry Tuhan, lali. Tarik. Udah bolak-balik dibilangin. Lupa. Dan saya beritahu ya, manusia itu pada dasarnya suka lupa. Yang setuju katakan amin. Kita ini kalau hal-hal yang baik suka lupa. Tapi kalau hal-hal yang jahat, kalau saudara baca Matius 27 ayat 60 berapa itu? Saya pernah khotbahkan ini, tapi saya mau bacakan lagi kepada saudara. Matius 27. Lihat Alkitab saudara. Ayat 62. Firman Tuhan berkata gini. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. 63, lihat 63. Dan mereka berkata, Tuan kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala justru ingat kalau Yesus pernah ngomong mereka akan bangkit. Tapi murid-murid justru lupa bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Makanya begini, karena lupa banyak hal bodoh yang dikerjakan. Tidak perlu beli rempah-rempah, dibeliin rempah-rempah. Tidak perlu mungkin capek-capek datang ke kubur untuk berpikir meminyaki mayat Yesus. Harusnya mereka berpikir dengan penuh sukacita akan ketemu Yesus yang sudah bangkit. Bahkan tidak akan mungkin ada percakapan yang konyol banget menurut saya. Siapa nanti akan bukakan kita pintu batu besar. Tidak perlu ada percakapan itu. Karena kalau Yesus mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Tidak mungkin Yesus bangkit lalu terkurung di dalam kubur dan berkata, help me. Tolong ada yang bisa bukain aku pintu. Gak mungkin. Kalau dia udah bangkit, kematian aja tidak bisa nahan dia. Maka saya percaya batu kubur pun tidak bisa nahan dia. Amin. Lalu pertanyaannya begini. Kenapa, dengarkan ya. Kenapa orang itu gampang lupa. Bahkan satu hal yang baik dari Tuhan. Nah ini akan saya bahas. Tadi saya baru introduction, ini baru saya khotbah. Ya, introductionnya kok setengah jam lebih Pak. Nah ini baru. Ada 3 hal yang saudara perlu perhatikan, supaya saudara tidak mudah lupa apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Yang pertama, dengarkan baik. Untuk tidak bisa lupa, untuk gampang ingat, setiap orang itu butuh yang namanya trigger, pemicu untuk ngingat. Saya kasih contoh. Petrus sudah pernah dibilangi oleh Yesus bahwa engkau akan menyangkal 3 kali. Sudah dibilangin.
Dan Petrus sudah diberitahu, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Sudah dibilangin. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau sudah dibilangin, mestinya kita udah mulai aware, kita mulai waspada untuk sesuatu yang kita udah diberitahu. Tapi kalau saudara baca Alkitab, sudah diberitahu, tapi tetap lupa bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Kapan Petrus ingat? Justru ketika, dengarkan nih, ayam berkokok. Jadi begitu ayam berkokok dia langsung ingat, oh aku sudah pernah dibilangin. Nah manusia itu selalu butuh yang namanya trigger, pemicu untuk mengingat sesuatu dalam hidupnya. Kita kadang-kadang lagi penyembahan, haleluya, haleluya. Begitu amin. Tahu-tahu ada orang yang paling kita benci ada di depan kita berdiri. Iki utang gak bayar iki. Teko maneh wis suwi tak goleki. Baru datang orang ini. Tiba-tiba saudara ingat. Padahal saudara udah lupa. Tapi kenapa saudara bisa ingat? Karena orangnya datang pas duduk di depan Anda. Di gereja kita, setiap orang pemberkatan nikah, mereka dapat 3 hal. Yang pertama, akte nikah tentunya dari gereja. Yang kedua, dapat Alkitab. Alkitab elektronik bukan, Alkitab biasa. Ya, yang diberkat. Alkitab elektronik larang. Makanya dikasih Alkitab biasa dengan harapan saudara baca Alkitab. Ya, di situ ada nama saudara, ada tanda tangan saya, ada stempel OFC untuk Anda. Dan yang ketiga, saudara akan dapatkan yaitu semacam akte atau sesuatu yang dibikin dengan bagus, yaitu janji nikah. Janji nikah. Dan biasanya saya ngomong kepada orang-orang yang diberkati, saya sambil bercanda, saya bilang begini. Meskipun sambil bercanda, sebenarnya serius. Saya bilang gini, tolong ini janji nikah diperbesar ukuran triplek, dipasang di atap plafon kamar tidurmu, pas di tempat tidurmu. Jadi kalau engkau mau tidur, ingat janji nikah. Saya berjanji ya di hadapan Tuhan, disaksikan dengan keluargaku dan seluruh jemaat, akan setia kepadamu baik dalam keadaan suka maupun duka. Ingat. Nah, kenapa hari ini banyak orang tanya, janji nikah? Janji apa? Lali aku. Janji nikahnya apa? Mereka lupa janji nikahnya. Ada yang masih ingat janji nikahnya? Nggak usah Anda yang nikah udah puluhan tahun. Lawang orang yang baru nikah itu, yang baru mau nikah sudah saya kasih tahu. Di tempat kita itu janji nikah tidak didikte, dihafalin. Tidak didikte. Jadi kalau saudara tahu, biasanya ada beberapa gereja janji nikahnya didikte. Saya Muhammad apa gitu, ikuti wah, menikahi, berjanji. Kalau tempat kita enggak. Di tempat kita diusahakan yang nikah hafalin, lalu ngomong sendiri. Lalu saya biasanya suruh mereka begini. Kalau janji jangan lihat saya, karena biasanya mempelai pria, mempelai wanita, waktu dia janji sama pasangannya, dia liatin saya. Saya selalu bilang, Anda nggak janji sama saya, lihat sama pasanganmu. Lihat matanya. Karena engkau sedang janji sama dia, bukan sama saya. Ya biasanya, saya, liatin saya. Istrinya nggak diliatin, malah liatin saya. Yang baru mau kawin aja lupa. Apalagi saudara yang puluhan tahun dan nikahnya. Karena itu, saudara butuh trigger, butuh pemicu. Dan salah satu bentuk pemicu adalah janji nikah saudara dapat. Kalau saudara berkata, Pak saya nggak ada Pak. Minta nanti sama Charni ya, saudara akan dibuatkan. Ya. Kalau perlu, makanya kita buat secara bagus supaya saudara bisa bingkai. Kalau memang tidak bisa diperbesar ukuran triplek untuk langsung di lantai, di plafon rumah saudara. Paling tidak, kasih itu pas. Kalau saudara mau tidur, itu pasti pajang di depan saudara. Biasanya di depan kita ada TV. Nah di atas TV itu pasang itu. Jadi kalau saudara gini, lihat. Saya berjanji. Jadi kalau suami macam-macam, tinggal dikorek. Liatin janjimu. Liatin.
Kita ini kadang-kadang butuh trigger. Makanya, saudara tahu, di HP saya ini, ada jadwal setahun pelayanan saya. Dan semua saya kasih connect ke email, supaya kalau jamnya itu mendekati, itu dari email ada reminder untuk saya. Supaya saya ingat. Bahwa tanggal sekian, bulan sekian, saya harus pelayanan di gereja ini, di gereja itu, di gereja ini. Kita ini harus ada triggernya. Bahkan beberapa saudara yang mau bangun pagi, pasang apa saudara? Alarm. Suatu hari ada pelayan kita itu terlambat bangun. Terlambat melayani. Pulang ibadah, dia ngomong sama saya, sorry pak, saya terlambat bangun pak. Saya tanya, udah pasang waker? Udah pak, terpasang berapa waker pak? Tapi nggak bangun pak. Lalu saya bilang sama dia, lain kali kamu tidak usah pasang waker. Pasang apa? Pasang bom. Supaya kalau misalnya engkau bangun udah di sorga. Saya bercanda sama dia begitu. Kita ini kan butuh trigger untuk ngingatin sesuatu, betul nggak? Untuk ngingatin hal-hal yang jahat, saudara nggak butuh trigger. Saudara kadang-kadang muncul sendiri. Tapi kalau untuk mengingatkan hal-hal yang baik, kadang-kadang kita butuh sesuatu untuk ngingatin kita. Ada orang berkata begini, Pak, anak saya ini setiap kali saya lihat anak saya selalu mau nangis bersyukur. Karena saya tahu anak saya ini adalah anak yang diberkati Tuhan dapat mujizat. Karena dia sudah mau mati, tapi Tuhan sembuhkan, bangkitkan, sehingga dia sehat kembali. Sehingga orang berkata, aku lihat anakku, aku hatiku penuh syukur dengan Tuhan. Ada orang berkata, Pak, kalau aku lihat suamiku, saudara isi sendiri. Aku diingatkan akan dosa-dosanya di masa lalu. Atau saudara berkata, setiap kali aku ingat suamiku, aku rasanya hatiku bergairah dengan Tuhan. Karena aku tahu suamiku itu mengingatkan aku untuk aku tetap semangat dalam Tuhan. Bisa bilang amin. Saudara itu butuh trigger. Karena itu kadang-kadang kita ini hal-hal rohani, hal-hal jasmani, hal duniawi, kita dengan cepat bisa membentuk sesuatu untuk mengingatkan kita. Tapi kenapa hal-hal rohani kita tidak pernah menunjukkan sesuatu untuk trigger, untuk memicu kita, untuk mengingatkan kita, untuk menyentak kita, untuk kita ingat kembali akan sesuatu yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Saya berdoa hari ini, semua kita punya trigger tertentu dalam hidup kita. Amin. Orang Israel itu saya beritahu ya, Tuhan bilang sama mereka, ikat dalam tanganmu, di kepalamu sebagai ingat-ingatan akan Tuhan. Jadi setiap kali itu supaya jadi trigger untuk mengingat Tuhan. Kenapa perlu trigger? Karena pada dasarnya kita untuk hal-hal yang baik gampang lupanya. Bisa bilang amin. Hal-hal yang baik gampang lupa. Yang kedua, saya bahas 3 saja. Yang kedua, kenapa orang itu kadang-kadang bisa lupa? Saya beritahu kepada saudara, sebenarnya kalau kita lupa itu artinya begini, sesuatu yang pernah kita tahu, tapi lupa. Ya, saya pernah ditanya seseorang, kamu tahu ini? Orang itu bilang begini, dulu itu seingat saya Pak, saya nggak tahu. Nah sekarang saya lupa Pak. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Loh, orang tidak mungkin melupakan sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau yang namanya lupa berarti sesuatu yang dulu dia tahu, sekarang lupa, nggak ingat. Nah, pada dasarnya saya beritahu secara psikologi, pada dasarnya orang itu sebenarnya tidak mungkin lupa karena memori itu nggak pernah bisa hilang. Nggak bisa. Karena itu kalau saya berkata, ya lupakan. Nggak bisa, saya coba lupakan Pak, tapi nggak bisa. Masalahnya kenapa saudara? Karena memori kita memang selalu ingat, nggak mungkin. Apalagi kalau ada triggernya, pasti akan ingat. Nah masalahnya begini, kenapa orang bisa lupa? Karena begini, memori kita ini cara kerjanya begini. Saudara tahu, memori kita cara kerjanya begini. Semua ingatan-ingatan kita tidak akan pernah kita bisa lupakan. Yang ada kalau lupa itu karena tertumpuk dengan memori yang baru.
tumpuk, memori. Nah, itu saya bisa buktikan dengan Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab, Yusuf pernah dibuang ke sumur, dan tentu sangat menyakitkan oleh saudara-saudaranya. Pernah dijual jadi budak, bahkan pernah dihianati, difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia masuk penjara. Pernah dilupakan oleh juru minuman raja. Ya, pernah dilupakan, dan itu tentu sangat menyakitkan hatinya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, apakah Yusuf betul-betul bisa lupa untuk apa yang pernah dialami dengan saudara-saudaranya? Saya beritahu, tidak sebenarnya. Mari buka Alkitab kita, Kejadian pasal 41 ayat 51. Lihat, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab katanya, Allah telah membuat aku, apa saudara? Lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kenapa Yusuf bisa lupa sama sekali? Kalau saudara tahu ini konteks ayatnya, konteks ayat ini ditulis ketika Yusuf sudah diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, saya beritahu Pak Saudara ya, dengarkan. Orang kalau susah, sampai hari ini susah, itu lu sulit lupa susahnya. Betul nggak? Kalau orang disakiti, sakitin, sampai hari ini masih tetap disakitin, susah lupanya. Kalau orang kere, hari ini diberkati, dia bisa lupa masa kerenya. Orang sakit, kemudian sembuh, dia bisa lupa waktu sakitnya. Kenapa dia bisa lupa? Karena ada transform pemasukan memori yang berbeda. Jadi pemasukan memori yang berbeda ke dalam otak kita itu menumpuk memori yang lama yang membuat kita bisa lupa untuk sesuatu yang lama. Jadi, dengarkan baik. Tuhan pernah bilang begini, mengampuni dan melupakan. Orang tidak bisa melupakan. Orang berkata, saya mau mengampuni, tapi saya nggak bisa lupa Pak, apa yang dia lakukan. Masalahnya kenapa nggak bisa lupa? Karena dia tidak tumpuk memorinya yang lama dengan sesuatu yang baru. Nah, Yusuf bisa lupa karena hari itu dia udah senang hidupnya. Dia udah jadi Perdana Menteri di Mesir. Dia bisa berkata, aku lupa sama sekali masa sengsaraku. Karena hari ini dia sudah senang. Nah, saya beritahu Pak Saudara, dengarkan. Orang bisa lupa, bisa ingat, itu sebenarnya tergantung bagaimana dia menumpuk memorinya. Saya beritahu ya, kenapa ada orang dulu semangat dengan Tuhan, sekarang nggak semangat? Jawab sederhana, karena waktu dia semangat, memorinya semua tentang Tuhan. Tuhan. Sekarang memorinya duit. Makanya ketika mau diajak, ayo Tuhan, lupa bahwa dulu Tuhan tolong dia, lupa bahwa dulu dia begitu semangat dengan Tuhan, lupa bahwa dia dulu berapi-api dengan Tuhan, lupa. Kenapa? Karena masalahnya cuma satu, memorinya hari ini ditumpuk bukan lagi tentang Tuhan, tapi tentang segala hal yang duniawi yang lainnya. Kalau dulu diperhadapkan dengan dua jalan-jalan, kea-kea, atau ibadah, dia pilih ibadah. Memorinya masih memori Tuhan. Tapi kalau sekarang kakean ibadah, aduh, kapan jalan-jalannya? Sebenarnya kenapa begitu? Karena memorimu sudah ditumpuk dengan hal-hal duniawi yang lain. Sehingga, dengarkan baik, saya nggak anti jalan-jalan, saya juga suka jalan-jalan. Tapi yang saya maksud begini, memori kita ditumpuk dengan yang baru, sehingga memori yang lama tentang kerinduan akan Tuhan hilang, menguap, bukan lupa, bukan tidak ada, tertumpuk dengan memori yang baru. Saya beritahu, saudara pernah nggak di jalan itu bisa bersenandung untuk satu lagu yang saudara tidak rencanakan untuk disenandungkan? Pernah nggak? Saudara lagi di jalan nyetir, tiba-tiba, begadang jangan begadang. Kok lagu itu Pak? Atau saudara lagi nyetir, tiba-tiba ingat, Christ is enough for me. Christ is
enough for me. Kalau saudara tiba-tiba ingat tanpa direncanakan, itu biasanya karena baru saja saudara dengar lagu itu. Kalau saudara lagi nyetir ingat omelan orang, biasanya baru aja itu memori itu masuk. Baru aja memori itu masuk. Memori tidak mungkin bisa hilang, lupa. Yang ada tertumpuk. Coba saya mau tanya kepada saudara, jujur saudara jawab. Memori yang paling atas dalam hidupmu hari ini apa? Apakah memori duniawi? Atau memori tentang Tuhan? Tentang kehendak Tuhan? Tentang rencana Tuhan? Tentang pelayanan? Tentang banyak hal yang lain tentang Tuhan? Atau memori yang paling atas hari ini yang lagi booming beredar-edar dalam kepala saudara? Adalah memori-memori yang duniawi, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Orang jadi duniawi atau rohani sebenarnya banyak dipengaruhi oleh memori-memorinya hari ini yang sedang beredar-edar di kepalanya. Kalau yang beredar di kepalanya hari ini hal-hal duniawi, jangan pernah berharap untuk dia ingat Tuhan, untuk dia ingat pelayanan, untuk dia ingat sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Yang diingat semua pasti hal-hal duniawi. Mari ini apa ya? Mari ini apa? Saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Demi kasih karunia Tuhan. Saya mau tanya sama saudara hari ini. Memori terbesar apa yang hari ini sedang ada di kepala saudara? Adakah memori tentang Tuhan? Makanya ketika Yosua baru pertama kali gantiin Musa. Dalam Yosua 1 ayat 8. Tuhan bilang begini sama Yosua. Yosua, jangan lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi orang hati-hati atau tidak itu tergantung dari memorinya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan ingatkan kepada Yosua, Yosua, kalau engkau mau berhasil, memorimu harus diisi tentang Tuhan. Jangan hal-hal yang duniawi. Jangan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat Tuhan. Bisa bilang amin? Karena itu hari ini saya mau jaya saudara, kemajuan rohanimu atau tidak, itu banyak dipengaruhi oleh memorimu. Hari ini memorimu, engkau berkata, Pak, iya Pak, dulu saya semangat Pak, dulu saya berapi-api Pak, dulu saya nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, dulu saya luar biasa dengan Tuhan. Tapi hari ini kenapa tidak terjadi? Karena memorimu yang lama itu udah tertumpuk dengan sesuatu yang duniawi hari ini. Dan saya berdoa hari ini, kita berteriak sama Tuhan. Aku mau tumpuk semua memori yang duniawi dalam kepalaku dengan sesuatu yang divine, ilahi dari Tuhan. Saudara hanya bisa berubah kalau memorimu, perilakumu hanya bisa berubah kalau memorimu mulai ditumpuk dengan hal-hal firman Tuhan. Tidak ada orang yang bisa lupa masa lalunya. Tapi yang ada, perilakumu hari ini sangat dipengaruhi oleh tumpukan memori-memori yang baru dalam hidupmu. Ada orang gak bisa move on. Kenapa gak bisa move on? Karena memorinya yang lama tetap beredar-edar di kepalanya. Ada orang udah putus, tetap lihat-lihat Facebook mantan pacarnya. Dengan siapa dia sekarang jalan-jalan? Apalagi kalau pacarnya update status. Berpacaran dengan A. Hati ini nggak bisa move on. Kenapa? Karena dalam pikirannya itu semua memori yang lama tetap dia biarkan beredar-edar di kepala. Saya tahu ada suami istri, saudara tahu ya? Suami istri di dinding rumahnya ada foto mereka berdua. Tapi di bawah meja itu ada album foto berisi kenangan foto mereka masing-masing dengan mantan pacar masing-masing.
Jadi yang suami punya album sendiri, dibuka foto dengan mantan-mantannya lagi pelukan, lagi apa. Postnya bahasa. Yang istri juga nggak mau kalah. Di samping foto album suaminya, ada album foto milik istrinya bersama dengan mantan-mantannya. Dan mereka kadang-kadang saling ngejek, "Piro mantanmu? Mantanmu piro?" Jadi, ada yang di sini kayak gitu? Saya harap saya cerita ini bukan menjadi sebuah ide bagi Anda ya. Wah, ini bagus Pak Ferli, ini kasih ide. Kumpulkan semua, ya. Saya beritahu, ini bahayanya gini, gagal move on namanya. Ya. Saya beritahu ya, kalau saudara sudah hari ini jalan dengan orang yang baru, paradigmamu, memorimu harus diisi dengan kenangan-kenangan yang hari ini. Kok nggak ada amin? Jangan saudara gandeng tangan seseorang yang baru, memorimu beredar-edar yang lama. Dulu kalau pacarku yang lama nggak kayak gini jalannya. Dulu nggak sepelit ini nih. Beredar-edar pikiran lama. Saya beritahu, saudara tidak akan pernah bisa lupa dan saudara tidak bisa menikmati apa yang sekarang. Kalau memorimu yang lama tidak pernah ditumpuk dengan sesuatu yang baru. Dan saya beritahu, saudara tidak akan pernah ikut Tuhan dengan benar. Kalau memorimu yang lama, yang duniawi, yang tidak berkenan kepada Tuhan, masih beredar-edar di kepala Anda. Anda harus isi, makanya Tuhan bilang begini, renungkan siang dan malam, supaya itu yang beredar-edar di kepala kita. Dan itu yang mendorong perilaku kita. Dan saya beritahu, perilaku Anda hari ini, perilaku saya, banyak dipengaruhi oleh memori kita. Bukan karena apa yang kita hadapi hari ini. Banyak respon kita berlebihan, itu bukan karena apa yang terjadi hari ini, tapi karena memori yang numpuk, yang tidak pernah kita selesaikan, yang tidak pernah kita tumpuk dari memori yang baru, itu muncul kembali. Karena itu hari ini, kenapa mereka bisa lupa? Mereka ngumpul sama-sama. Karena mereka izinkan kepedihan, sakit hati mereka, itu numpuk, menghalangi setiap apa yang Tuhan katakan dalam hidup mereka. Saya berdoa hari ini semua memori kita mulai ditumpuk dengan hal-hal yang baru. Yang dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Saya mau bacain saudara. Lihat yang terakhir. Lihat dalam Yohanes. Pasal 14 ayat 25. Saya minta main musik. Firman Tuhan berkata gini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Yesus yang ngomong. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan yang akan, baca sama-sama. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa orang bisa lupa untuk sesuatu yang seharusnya dia ingat? Karena Alkitab bilang kita butuh yang namanya Holy Spirit. Kalau saudara baca seluruh kitab Injil, Injil itu ditulis setelah peristiwa Yesus mati, setelah Yesus naik ke sorga. Lalu beberapa waktu kemudian para murid-murid menulis kitab Injil. Dari mana mereka tulis kitab Injil? Kalau saudara baca kitab Injil, maka saudara akan temukan ada kata yang sering diucapkan berulang-ulang kali oleh penulis kitab Injil, yaitu teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Teringatlah mereka akan sesuatu yang datang dari Tuhan. Kenapa mereka bisa gitu? Karena setelah Yesus naik ke sorga, Alkitab bilang begini, Yesus mencurahkan Roh Kudus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Lalu Roh Kuduslah yang disebut dengan Roh Penghibur akan terus mengingatkan kita untuk sesuatu apa yang perlu kita ingat di dalam Tuhan. Dengarkan baik, ini yang terakhir saya bilang. Ya, engkau tidak akan pernah mengingat sesuatu yang baik dengan Tuhan kalau engkau tidak punya pergaulan yang intim dengan Roh Kudus. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa orang up and down? Karena mereka juga up and down relationship-nya with Holy Spirit. Kalau engkau dengan Roh Kudus, saya beritahu, manusia bisa salah. Tapi kesalahanmu tidak akan pernah fatal. Karena begitu engkau salah, selalu ada Roh Kudus
yang mengingatkan engkau untuk engkau kembali kepada apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan dirimu tanpa Roh Kudus setiap hari. Saya berdoa jemaat kita ini, OFC yang kecil ini, yang cute dan imut. Katakan amin. Kita mungkin kelompok kecil, tapi saya berdoa orang di dalamnya adalah orang-orang yang punya kehidupan pribadi dengan Roh Kudus. Sehingga mungkin mereka bisa lupa, mereka bisa gagal. Tapi kegagalan mereka tidak akan sampai fatal akibatnya. Karena sebelum fatal, Roh Kudus sudah bisik sesuatu. Dia mengingatkan engkau. Saya tahu Roh Kudus bisa ingatkan kita dan berkata, "Nak, jangan dekat-dekat dengan dosa. Nak, jangan terlalu BBM dengan si dia. Nanti kamu jatuh dalam dosa." Dia udah ingatkan. "Nak, jangan terlalu akrab dengan si A. Nanti kamu jatuh dalam dosa. Nak, kamu jangan buat ini karena hati-hati, ini berbahaya, bisa jatuh dalam dosa." Dan banyak orang kalau mereka tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, mereka berjalan dan akhirnya mereka jatuh tergeletak baru sadar. Tuhan tidak pernah ingin kita jatuh tergeletak. Katakan amin. Tuhan tidak pernah ingin rumah tangga kita hancur. Tuhan tidak pernah ingin pekerjaan kita hancur. Tuhan tidak pernah pengen pelayanan kita hancur. Tuhan tidak pernah pengen anak-anak kita hancur. Tuhan tidak pernah pengen semua yang ada padamu hancur. Tuhan tidak pernah pengen. Tapi kenapa ada kehancuran? Jawabnya cuma sederhana. Karena sebenarnya sebelum kehancuran terjadi, Roh Kudus sudah ingatkan. Tapi orang berkata, ini Roh Kudus ngerepoti ya. Engkau sudah jalan jauh dan hari Roh Kudus mulai berkata, kembali kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Engkau berkata, ini repotin. Ini apa ini? Saya lagi senang-senang nih hari ini. Saya lagi enjoy life. Saya lagi nikmati keduniaan saya. Tapi saya percaya kalau engkau bangun hubunganmu dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan bicara kepadamu. Tapi ingat, Tuhan pernah bilang begini, jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang lembut. Dia bisa bicara dengan lembut kepadamu. Tapi kalau engkau abaikan, dia bisa diam selamanya untuk engkau. Dan dia tidak pernah bicara lagi untuk menegur engkau, untuk kembali kepada jalan Tuhan. Saya berdoa hari ini di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa waktu lagi kita akan merayakan dia naik ke sorga. Kita hanya merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Karena pencurahan Roh Kudus sebenarnya sudah dicurahkan. Keputusan kita hari ini, apakah engkau mau jalan dengan Roh Kudus? Ataukah engkau mau jalan dengan keinginan kedaginganmu sendiri? Dan engkau mau melupakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Sekali lagi Tuhan pengen sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Bukan kehancuran. Tetapi sesuatu yang membangkitkan jiwa, membangkitkan rohmu. Membuat engkau dahsyat di masa yang akan datang. Tundukkan kepala saudara. Mulai bangun. Mulai berkata-kata dengan Roh Kudus. Engkau yang berkata sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus ingatkan aku kembali pada masa-masa dulu di mana aku luar biasa dengan Tuhan. Dan hari ini saya tahu beberapa orang Tuhan mulai bicara di dalam hatimu. Ini hari kebangkitan dan Tuhan ingin engkau juga bangkit dari keterpurukanmu. Ini hari kebangkitan dan Tuhan ingin juga engkau bangkit dari masa lalumu. Ini hari kebangkitan dan Tuhan ingin engkau bangkit dari semua dosamu. Ini hari kebangkitan dan Tuhan ingin engkau bangkit dari keduniawianmu. Dan engkau berkata, Tuhan, aku mau berlari kepadamu. Roh Kudus, kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita bangkit berdiri sama-sama, katakan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati.